Halo Michelle, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya, Williamson Salim, sebagai ketua. Angelo. Halo, nama saya Maisel Angelica. Halo, perkenalkan nama saya Carol Majestika. Halo semuanya, jadi hari ini kita akan mempresentasikan mengenai UAS akuntansi perpajakan. Lalu kita memilih untuk sektor atau bidang perbankan, di mana pertama itu untuk yang untung yaitu PT Bank Mandiri, lalu yang rugi itu kita mengambil PT Bukopin pada tahun 2020. Lalu saya akan membahas mengenai soal pertama, di mana soal pertama itu tentang pelaporan laporan keuangan gitu. Jadi dalam kedua perusahaan tersebut saya sudah menyajikan dalam PowerPoint-nya. Pertama saya akan membahas laporan keuangan itu ada laporan posisi keuangan atau statement of financial position dan juga laporan rugi atau income statement gitu. Jadi dalam kedua laporan tersebut ada temporary account sama permanent account. Permanent account itu untuk akun yang tidak akan hilang setelah dilakukannya jurnal penutup gitu, kayak aset, liabilitas, dan ekuitas. Dan sebaliknya untuk temporary account itu bakal hilang setelah jurnal penutup, yaitu income and expense kayak gitu. Lalu saya akan membahas, di sini kita bisa lihat dalam PowerPoint-nya itu PT Bank Mandiri terlebih dahulu itu dalam asetnya ada penyajian pajak dibayar di muka gitu. Pada tahun 2019 itu 1.109.600 dalam jutaan rupiah. Lalu pada tahun 2020 itu mengalami peningkatan jadi 2.158.758. Lalu kita bisa lihat juga di bagian liabilitas tercatat utang pajak. Jadi utang pajak itu dicatat dalam liabilitas sebesar 1.246.973. Lalu pada tahun 2020 nih mengalami peningkatan juga, jadinya 1.761.477 kayak gitu. Hal ini itu bisa diakibatkan karena adanya peningkatan pembelian gitu, pembelian yang dikenai PPh sehingga terjadinya utang pajak semakin meningkat kayak gitu. Lalu kita juga bisa lihat dalam hal ini untuk PT Mandiri. Sekarang saya masuk ke laporan laba rugi. Itu pada laporan laba rugi PT Bank Mandiri itu mengalami penurunan gitu dari tahun 2019 ke 2020, tetapi tetap untung. Hal ini bisa terjadi karena adanya peningkatan COVID-19 atau terjadinya pandemi COVID-19 sehingga adanya penjualan atau pendapatan menurun gitu. Jadinya keuntungan dari PT Bank Mandiri menurun, tetapi dalam situasi masih untung. Lalu kita bisa lihat kemudian untuk PT Bank Bukopin. Di sini kita bisa lihat Bank Bukopin di bagian liabilitasnya yaitu utang pajak. Pada tahun 31 Desember 2019 itu 89.000, kemudian 2020 menurun menjadi 56.987. Hal ini bisa terjadi karena adanya penurunan pembelian, karena kita menurun pembelian, lalu pembayaran PPh semakin dikit. Kayak pembelian kan ada kena PPh nih, beberapa PPh yang harus kita bayar utang pajaknya, tapi karena sedikit pembelian karena kita juga lagi pandemi, membuat kita susah untuk melakukan kebutuhan operasional gitu. Jadinya pembelian menurun sehingga utang pajak dalam perusahaan PT Bukopin juga menurun gitu. Lalu dalam PT Bank Bukopin bisa dilihat juga laporan laba ruginya itu mengalami penurunan atau dalam kondisi 2020 itu mengalami kerugian gitu dalam PT Bank Bukopin. Hal ini juga terjadi karena COVID-19 gitu. Jadi kerugian ini bisa dilakukan dalam PT Bank Bukopin itu benefit due to loss carry back or carry forward gitu, atau pajak tangguhan gitu. Jadi bisa ditangguhkan ke tahun berikutnya. Kenapa? Karena untuk dalam sistem perpajakan atau peraturan perpajakan itu kalau kerugian dalam laporan fiskal itu bisa ditangguhkan atau kita catat pada benefit due to loss carry back itu untuk tahun sebelumnya, kalau carry forward itu tahun depan gitu. Jadi kita bisa tangguhkan biar kita dapat manfaat pajak penghasilan gitu yang kita harus bayar. Oke, saya akan membahas soal nomor 2, yaitu tentang bagaimana pajak diungkapkan di dalam laporan keuangan. Yang pertama saya akan menjelaskan dulu untuk Bank Mandiri. Bank Mandiri dan entitas anak itu kan menerapkan PSAK nomor 46 yang revisi tahun 2014 tentang pajak penghasilan. Nah, ini mengharuskan Bank Mandiri dan entitas anak itu memperhitungkan konsekuensi pajak kini dan pajak masa depan dari jumlah tercatat aset.
yang diakui dalam laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi serta peristiwa lain yang terjadi dalam tahun berjalan. Nah, kita bisa lihat ya di dalam laporan keuangan ini itu ada taksiran beban pajak ini, di dalam itu ada identifikasinya, ada rinciannya tentang Bank Mandiri, beban pajak kini tahun berjalan, beban pajak tahun sebelumnya, sama entitas anak. Terus kemudian beban pajak itu kan terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Nah, pajak itu diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang langsung diakui ke ekuitas. Nah, kemudian untuk Bank Bukopin itu sebenarnya juga sama Bank Mandiri. Bank Bukopin itu juga menerapkan PSAK nomor 46 yang revisi tahun 2014. Nah, juga yang mengharuskan Bank Bukopin dan entitas anak memperhitungkan konsekuensi pajak kini dan pajak masa depan dari jumlah tercatat aset yang diakui di dalam laporan posisi keuangan. Kita juga bisa lihat ini adalah laporan keuangan buat Bank Bukopin. Di situ ada beban pajak entitas anak kini dan tangguhannya juga gitu. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 3 tentang bagaimana entitas atau perusahaan konsolidasi melaporkan dasar pengenaan pajak. Untuk Bank Mandiri dan entitas anak itu menerapkan metode liabilitas laporan posisi keuangan untuk menentukan beban pajak penghasilan. Menurut metode liabilitas laporan posisi keuangan, aset dan utang pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer antara nilai aset dan liabilitas yang tercatat di laporan posisi keuangan dengan dasar pengenaan pajak atas aset dan liabilitas tersebut pada setiap tanggal pelaporan. Nah, kita bisa lihat di dalam laporan keuangan ini bahwa beban pajak penghasilan di tahun 2020 itu lebih rendah dibandingkan di tahun 2019. Kemudian untuk Bank Bukopin, Bank Bukopin juga melakukan hal yang sama, yaitu dihitung dengan metode liabilitas terhadap semua perbedaan temporer pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian antara aset dan liabilitas menurut pajak dan nilai tercatatnya pada untuk tujuan pelaporan keuangan. Nah, untuk pajak tangguhan dihitung dengan menggunakan tarif pajak dan peraturan pajak yang berlaku atau yang secara substantif diberlakukan pada tahun di mana aset tersebut direalisasikan atau liabilitas tersebut diselesaikan. Ini kita bisa lihat di laporan keuangannya. Oke, jadi saya akan membahas mengenai nomor 4A, yaitu perbedaan temporer atau liabilitas deferred tax liability kayak gitu. Jadi hal ini bisa terjadi atau deferred tax liability bisa terjadi karena adanya perbedaan pengakuan antara perpajakan dan juga laporan keuangan gitu mengenai hal depresiasi, pengakuan pendapatan dan hal lainnya kayak gitu. Jadi di sini bisa lihat juga PT Bank Mandiri untuk liabilitas pajak tangguhannya itu bisa terjadi pertama karena kenaikan atau penurunan nilai wajar gitu. Jadi nilai wajar itu kita harus sesuaikan dengan yang diakui di dalam perpajakan gitu. Lalu yang kedua itu adanya terjadi perubahan nilai buku aset tetap gitu. Karena pengakuan depresiasi menurut laporan keuangan PSAK atau juga dengan perpajakan itu berbeda, sehingga kita harus sesuaikan dengan perpajakan. Kalau pajak depresiasinya lebih tinggi sehingga labanya makin turun gitu. Karena laba makin turun, jadi pajak yang kita harus bayar tahun ini itu lebih dikit, sehingga tahun depannya itu lebih tinggi gitu. Jadi terjadinya deferred tax liability. Lalu hal ini bisa terjadi karena apa? Karena dalam PSAK juga, dalam perpajakan itu ada pengakuan depresiasi yaitu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Tetapi dalam laporan keuangan kita itu tidak mengakui kelompok tersebut. Tapi kita mengakuinya itu straight line method, lalu double declining gitu. Jadi ada perbedaan pengakuan sehingga terjadinya perbedaan pengakuan laba dan akan mempengaruhi ke perpajakan kayak gitu, sehingga terjadinya deferred tax liability. Lalu pada PT Bukopin juga kita bisa lihat liabilitas pajak tangguhannya itu terjadi karena pertama adanya amortisasi goodwill, cadangan kerugian, penurunan nilai aset dan trading kayak gitu. Sehingga hal ini itu kita harus sesuaikan ke nilai wajarnya, di mana harus sesuaikan dengan
yang diakui dalam perpajakan, sehingga terjadinya karena melakukan penyesuaian dengan fair value, kita ada perbedaan pengakuan pendapatan yang mengakibatkan terjadinya deferred tax liability. Oke, jadi saya akan jelaskan mengenai nomor 4, yaitu mengenai perbedaan temporer aset. Nah, atau DTA. Jadi DTA ini bisa disebabkan oleh adanya perbedaan metode maupun pengakuan yang ada pada laporan pada pajak dengan laporan yang ada pada perusahaan atau komersil. Nah, yang biasa itu ada beberapa pendapatan maupun beban yang tidak diakui secara pajak. Lalu DTA ini juga merupakan pajak penghasilan yang dapat dipulihkan untuk pada periode yang akan datang, yang bisa disebabkan oleh kredit yang belum dimanfaatin, terus kayak kerugian yang belum dikompensasiin, serta dari perbedaan temporer. Nah, jadi biasa tuh DTA itu bisa dilihat apabila laba akuntansi itu lebih kecil dibandingkan laba pada pajak, yang bisa disebabkan oleh koreksi positif. Nah, sekarang kita masuk kepada dua perusahaannya itu, yaitu Mandiri dan Bukopin. Jadi untuk PT Mandiri sendiri ini, sebagian besar DTA-nya disebabkan oleh kerugian yang belum dikompensasiin, seperti misalnya cadangan kerugian pada penurunan nilai, terus kepada komitmen untuk kontingensi, serta kasus umum dan lainnya. Nah, jadi atas kerugian-kerugian yang belum dikompensasiin ini nanti bisa dikompensasikan untuk waktu mendatang, sehingga nanti DTA-nya akan bertambah. Jadi untuk yang lainnya seperti perbedaan temporer dan juga kredit yang belum dimanfaatkan juga ada, seperti misalnya tadi beban penghargaan pada pegawai dan juga beban yang dihapus bukan oleh PT Mandiri. Jadi sini kita bisa lihatlah bahwa saldo pada DTA-nya Bank Mandiri itu mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Itu dari 3,6 sekian menjadi 7,6 sekian. Ini mengindikasikan bahwa pajak yang dibayarkan pada tahun ini akan menjadi lebih besar, sementara untuk tahun yang selanjutnya akan lebih kecil sebagai akibat dari pembayaran tahun ini yang lebih besar gitu. Terus kita masuk ke PT Bukopin. Jadi PT Bukopin ini sebagian besar itu disebabkan oleh perbedaan temporer. Perbedaan temporer ini seperti kayak penjualan aktiva tetap, terus penyusulan aktiva tetap, dan juga perbedaan liabilitas. Yang dimana tuh atas perbedaan-perbedaan temporer ini dilakukan koreksi fiskal yang menyebabkan adanya koreksi positif yang menyebabkan meningkatnya DTA. Lalu kita bisa lihat juga untuk PT Bukopin ini saldonya mengalami peningkatan yang cukup tinggi juga, seperti kayak PT Mandiri. Itu dari 140 sekian menjadi 570 sekian. Ini juga mengindikasikan bahwa adanya peningkatan pajak yang cukup tinggi ya. Jadi pajak yang harus dibayarkan menjadi lebih besar, dan pajak dibayarkan untuk tahun depannya menjadi lebih kecil karena sebagai akibat dari pembayaran pajak tahun ini yang lebih besar gitu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan analisa dalam laporan posisi keuangan yang terkait dengan Bank Bukopin. Akun di sini yang terkait dengan pajak berupa aset pajak tangguhan dan juga utang pajak. Untuk akun aset pajak tangguhan itu memiliki kenaikan yang besar. Kenaikan yang dialami oleh aset pajak tangguhan ini itu dikarenakan adanya perbedaan temporer dan adanya perbedaan waktu yang signifikan terhadap pelaporan komersial dan pelaporan perpajakan, seperti rugi fiskal yang mengalami kenaikan yang tinggi pada saldo akhirnya untuk aset pajak tangguhan. Untuk akun utang pajak itu mengalami penurunan. Utang pajak di sini itu terdiri dari pajak penghasilan pasal 29 dan pajak penghasilan yang lainnya. Untuk pajak penghasilan lainnya itu merupakan pajak penghasilan PPh pasal 23, pasal 4 ayat 2, pasal 21, dan pajak pertambahan nilai atau PPN. Penurunan akun utang pajak ini itu dikarenakan utang pajak pada tahun 2020 itu tidak memiliki penghasilan pada pasal 29, sedangkan pada tahun 2019 itu ada. Pajak pertambahan nilai juga tidak ada pada tahun 2020, namun pada 2019 itu ada. Dan
pajak penghasilan pasal 23 dan final itu mengalami penurunan untuk tahun 2020 dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu tahun 2019. Jadi penurunan nilai ini itu mengindikasikan bahwa utang pajak itu menurun karena penghasilan dari PT Bank Bukopin ini mengalami penurunan sehingga pajak yang harus dibayar itu juga mengalami penurunan. Oke, saya akan melanjutkan untuk menjelaskan tentang soal 5A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisa dalam laporan posisi keuangan yang terkait dengan pajak. Di dalam laporan posisi keuangan yang terkait dengan pajak untuk Bank Mandiri itu memiliki akun pajak dibayar di muka, akun aset pajak tangguhan, dan juga akun utang pajak. Akun pajak dibayar di muka mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya karena bank menerima SKPKB untuk tahun fiskal 2016 yang dimana pihak bank itu tidak menyetujui semua nominal dalam SKPKB itu. Jadi bank hanya mengajukan keberatan atas nominal yang tidak dia setujui. Nominal ini itu dicatat sebagai pajak dibayar di muka dalam laporan posisi keuangan. Sehingga ini mengakibatkan pajak dibayar di muka itu bertambah nilainya. Dan juga kenaikan akun pajak dibayar di muka ini biasanya terjadi karena ada transaksi di dalam Bank Mandiri yang menganut PPh pasal 22, 23, 24, dan 25. Jadi akibat dari transaksi ini, pajak dibayar di muka itu akan semakin meningkat. Untuk akun aset pajak tangguhan mengalami peningkatan juga dari tahun sebelumnya. Kenaikan yang dialami oleh aset pajak tangguhan ini dikarenakan adanya perbedaan temporer yang bisa dikurangkan untuk keperluan pajak atau kerugian yang belum dikompensasi seperti cadangan kerugian penurunan nilai kredit yang diberikan itu mengalami kenaikan yang besar untuk saldo akhirnya. Ini disebabkan penerapan awal dari PSAK 71. Aset pajak tangguhan bruto untuk Bank Mandiri itu sekitaran 7 juta yang akan dikurangi liabilitas pajak tangguhan Bank Mandiri sehingga menjadi aset pajak tangguhan neto Bank Mandiri sekitaran 6 juta yang ada di dalam laporan posisi keuangan. Hal ini itu dikarenakan Bank Mandiri itu diperbolehkan untuk saling menghapus aset dan liabilitas pajak tangguhan dengan niat untuk melakukan penyesuaian saldo secara neto. Untuk akun utang pajak yang ada di dalam laporan posisi keuangan itu juga meningkat. Utang pajak itu di sini terdiri dari utang pajak kini dan utang pajak lainnya. Utang pajak lainnya itu berupa penghasilan pasal 25, pasal 21, dan juga pasal 4 ayat 2 atau pajak final. Untuk menghitung utang pajak, maka dibedakan di dalam dua sisi, yaitu sisi Bank Mandiri dan juga sisi entitas anak. Hal ini dikarenakan pajak penghasilan untuk Bank Mandiri dan entitas anak itu dihitung sebagai suatu badan hukum yang terpisah. Dapat dilihat bahwa utang pajak kini itu mengalami kenaikan baik dalam Bank Mandiri dan entitas anak, dan juga utang pajak lainnya mengalami penurunan. Namun keseluruhannya nilai utang pajak itu tetap meningkat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan analisa dalam laporan posisi keuangan yang terkait dengan Bank Bukopin. Akun di sini yang terkait dengan pajak berupa aset pajak tangguhan dan juga utang pajak. Untuk akun aset pajak tangguhan itu memiliki kenaikan yang besar. Kenaikan yang dialami oleh aset pajak tangguhan ini itu dikarenakan adanya perbedaan temporer dan adanya perbedaan waktu yang signifikan terhadap pelaporan komersial dan
laporan perpajakan seperti rugi fiskal yang mengalami kenaikan yang tinggi pada saldo akhirnya untuk aset pajak tangguhan. Untuk akun utang pajak itu mengalami penurunan. Utang pajak di sini itu terdiri dari pajak penghasilan pasal 29 dan pajak penghasilan yang lainnya. Untuk pajak penghasilan lainnya itu merupakan pajak penghasilan PPh pasal 23, pasal 4 ayat 2, pasal 21, dan pajak pertambahan nilai atau PPN. Penurunan akun utang pajak ini itu dikarenakan utang pajak pada tahun 2020 itu tidak memiliki penghasilan pada pasal 29, sedangkan pada tahun 2019 itu ada. Pajak pertambahan nilai juga tidak ada pada tahun 2020, namun pada 2019 itu ada. Dan pajak penghasilan pasal 23 dan final itu mengalami penurunan untuk tahun 2020 dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu tahun 2019. Jadi penurunan nilai ini itu mengindikasikan bahwa utang pajak itu menurun karena penghasilan dari PT Bank Bukopin ini mengalami penurunan sehingga pajak yang harus dibayar itu juga mengalami penurunan. Oke, jadi saya sekarang akan menjelaskan mengenai nomor 5B tentang laporan laba rugi dan komprehensif lainnya. Jadi ada dua hal penting yang perlu kita analisis, yaitu beban kini dan juga beban pajak tangguhan. Nah, jadi langsung masuk ke perusahaan pertama, yaitu Mandiri. Jadi dalam laporan keuangan Mandiri itu, kita bisa melihat bahwa beban pajak tahun berjalannya itu mengalami penurunan yang diakibatkan oleh penurunan profit atau laba yang diterima oleh PT Mandiri. Hal ini tentu merupakan kewajaran karena adanya pandemi virus corona ini yang menyebabkan kehancuran perekonomian dunia termasuk Indonesia itu sendiri. Lalu untuk tahun sebelumnya itu merupakan beban yang masih harus dibayarkan sebagai hasil dari pemeriksaan di kantor pajak. Jadi tahun 2020 tuh kita bisa melihat bahwa beban yang masih harus dibayarkan tuh cenderung menurun. Karena mungkin kredit pajak yang bisa dibayarkan pada tahun 2019 itu meningkat, sehingga menyebabkan pajak yang masih harus dibayar itu menurun. Lalu untuk pajak yang masih harus ditangguhkan itu pada tahun 2020 itu mengalami peningkatan. Tentu hal ini bisa disebabkan karena beberapa faktor kayak beban penyusutannya maupun beban leasingnya PT Mandiri itu meningkat gitu. Hal ini juga mengindikasikan bahwa adanya beban yang seharusnya bisa direalisasikan menjadi tidak atau belum terrealisasi gitu. Jadi langsung kita masuk ke perusahaan kedua, yaitu Bukopin. Jadi dalam laporan keuangan ini dia mengalami penurunan yang cukup drastis atau signifikan, bahkan mencapai kerugian pada tahun 2020. Tentu kerugian ini menyebabkan beban pajak kininya menjadi menurun. Lalu untuk pajak tahun sebelumnya itu dia justru saldo tahun 2020-nya 0. Ini mengindikasikan bahwa dia bisa membayar keseluruhan pajak, terutama kewajiban pajak dia. Untuk pajak tangguhannya sendiri, dia itu menunjukkan angka positif atau plus, di mana hal ini menunjukkan bahwa dia mendapatkan manfaat pajak, di mana manfaat pajak itu diakibatkan karena dia mengalami kerugian di tahun tersebut. Atas manfaat pajak tersebut, dia bisa menangguhkan pajak yang dibayarkan sebelumnya maupun juga dapat ditangguhkan ke tahun-tahun berikutnya gitu. Terima kasih. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai nomor 5C, yaitu laporan arus kas konsolidasian untuk PT Bank Mandiri dan juga PT Bukopin kayak gitu. Di dalam laporan arus kas kedua tersebut itu menggunakan direct method yang mengelompokkan aktivitas operasional, investasi, dan juga pendanaan kayak gitu. Lalu di dalam laporan arus kas ini bisa dilihat bahwa untuk aktivitas operasional PT Bank Mandiri terlebih dahulu, PT Bank Mandiri itu pada aktivitas operasional sangat tinggi kas netonya yang diperoleh. Tetapi untuk pendanaan dan juga investasi itu digunakannya lebih banyak sehingga menurunkan kasnya.
Kemudian kita bisa lihat juga pada PT Mandiri ini, itu kas dan setara kas pada akhir tahun, di tahun 2019 itu hanya 123 juta sekian, tetapi pada tahun 2020 itu terjadinya peningkatan 177.364.000. Itu terjadi karena adanya peningkatan pesat pada kas aktivitas operasional kayak gitu, sehingga total kas dan setara kas itu meningkat. Saya bisa mengatakan bahwa 50 juta dalam jutaan rupiah kayak gitu. Lalu hal ini itu kita bisa lihat juga pajak dibayar di muka pada tahun 2020 itu mengalami peningkatan, di mana itu laporan arus kasnya menyajikan minus, di mana tahun 2019 masih positif. Itu mengatakan bahwa pada tahun 2020 pajak dibayar di muka lebih tinggi gitu. Hal ini bisa mengakibatkan terjadinya deferred tax asset, karena pada tahun ini pajak yang dibayar lebih tinggi, sehingga untuk tahun kedepannya itu atau tahun berikutnya pajak yang harus bayar lebih rendah daripada tahun ini gitu. Jadinya hal ini terjadinya deferred tax asset. Lalu saya juga mau bahas mengenai laporan arus kas konsolidasian di PT Bank Bukopin gitu. Jadi Bank Bukopin juga mengenai atau menggunakan metode langsung untuk penyajian pendanaan, investasi, dan juga operasional gitu. Lalu saya bisa highlight di sini itu untuk kas dan setara kas di akhir tahun pada PT Bank Bukopin itu mengalami penurunan dari yang 10.633 dalam jutaan rupiah itu menjadi 6.656 dalam jutaan rupiah. Hal ini bisa mengakibatkan bahwa terjadinya kerugian pada laporan keuangan PT Bank Bukopin. Lalu juga saya bisa highlight bahwa pembayaran pajak penghasilan badan atau perusahaan untuk PT Bank Bukopin dari 56 juta itu menjadi 56 juta menjadi 2.411 itu, karena terjadinya penurunan penghasilan yang signifikan. Sehingga dengan penurunan yang signifikan ini dari 56 juta dibayarnya menjadi 2 juta gitu, karena terjadinya penurunan penghasilan. Lalu juga secara kesimpulan ini saya bisa mengatakan laporan arus kas Bank Mandiri meningkat karena adanya peningkatan kas dan juga penghasilan. Lalu untuk Bukopin sendiri itu mengalami kerugian, sehingga kas neto itu mengalami penurunan gitu, atau bahkan bisa rugi kayak gitu. Oke, saya akan menjelaskan soal analisa di bagian soal 5D, yaitu tentang catatan atas laporan keuangan. Pertama saya akan menjelaskan dulu untuk Bank Mandiri. Di tahun 2020 terjadi perlambatan ekonomi akibat pandemi COVID-19, sehingga membuat laba bersih Bank Mandiri ini cukup tergerus sangat dalam ya. Kita bisa lihat di catatan laporan keuangannya. Untuk laba bersihnya di tahun 2020, Bank Mandiri hanya bisa membukukan 17,12 triliun, sedangkan padahal di tahun 2019 dia mencapai 27,5 triliun. Ini penurunan yang cukup lumayan. Kita bisa merealisasikan bahwa turunnya itu sekitar 37,71% untuk secara tahunan ya dibanding tahun 2019. Oke, selain laba bersih, kita juga bisa melihat bahwa pendapatan bunga yang diterima oleh Bank Mandiri ini sangat-sangat menurun ya dibandingkan dengan pada tahun 2019. Kita bisa melihat di dalam laporan posisi keuangan ini di tahun 2020 peningkatannya itu 261,61 miliar, sedangkan di tahun 2019 pendapatan bunganya itu peningkatannya 650,41 miliar. Wow, ini cukup luar biasa perbedaannya gitu. Ini sangat-sangat penurunan yang sangat drastis, dan penurunannya pun untuk pendapatan bunga di tahun 2020 hanya 259,41 miliar, sedangkan di tahun 2019 mencapai 646,72 miliar. Namun di tengah sulitnya ekspansi pada tahun 2020 pada saat pandemi COVID-19, Bank Mandiri itu berhasil menurunkan cost of fund. Bisa kita lihat di dalam
Laporan keuangannya pada 2019 itu cost of fund-nya itu 2,51%, sedangkan di tahun 2020 dia menjadi 2,37%. Oke, selanjutnya saya akan membahas analisa catatan atas laporan keuangan Bank Bukopin. Nah, kita bisa lihat ya di catatan atas laporan keuangannya itu terdapat perubahan yang signifikan pada posisi aset dan liabilitas laporan keuangan Bank Bukopin dan entitas anaknya. Perubahannya lebih dari 20% pada posisi aset liabilitas pada laporan keuangan konsolidasian Bank Bukopin yang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Kita bisa melihat bahwa pos aset pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar 79,94 triliun, lebih rendah 20,33 triliun. Itu turunnya sekitar 20,27% dibandingkan dengan laporan keuangan konsolidasian untuk periode yang berakhir pada tahun 2019. Penyebab atas perubahan signifikan pada pos aset ini diantaranya disebabkan oleh surat berharga yang turun sebesar 3,04 triliun. Itu turunnya sekitar 33,56% dibandingkan dengan laporan keuangan konsolidasian pada periode akhir 2019. Nah, untuk pos liabilitas Bank Bukopin itu pada periode akhir 2020 tercatat sebesar 71,47 triliun, lebih rendah 19,89 triliun, yaitu penurunannya adalah sekitar 21,77% dibandingkan dengan pada tahun 2019. Oke, kemudian dalam segi permodalan atau capital adequacy ratio, Bank Bukopin menunjukkan persentase itu 12,08% pada tahun 2020. Ini tergolong sehat karena kategori persentase bank yang sehat itu di 9%. Dan dengan ini Bank Bukopin sudah melampaui persentase tersebut. Nah, hal ini menandakan bahwa rasio permodalan Bank Bukopin ini masih tergolong aman pada masa pra-akuisisi dan pasca akuisisi walaupun mengalami penurunan sebesar 0,51%. Secara keseluruhan, menurut saya dari catatan atas laporan keuangan dua bank tersebut, Bank Mandiri masih lebih unggul daripada Bank Bukopin. Di dalam catatan laporan keuangan secara keseluruhan, Bank Mandiri masih mengalami peningkatan di beberapa segi aspek, seperti halnya transaksi online Bank Mandiri pada tahun 2020 itu menyentuh sekitar 600 juta transaksi. Sedangkan jika kita lihat pada Bank Bukopin dari catatan atas laporan keuangan itu mengalami penurunan.